Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada event ini, di mana kedua pemain Indonesia saling bertemu. Di sini saya memilih permainan antara International Master Shin Winsan Suhendi menghadapi FIDE Master Pitra Andika. Dan ini tentunya masih Zonal Chess Championship ronde kelima. Untuk itu simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Shin Winsan memulai langkah dengan D4, dibalas kuda ke F6 dan gajah ke F4 mengarah kepada London System ke depan. B6 mempersiapkan Vian 1 gajah, kuda ke D2, gajah ke B7, E3. Kita lihat struktur pion dari London System di mana sudah mengeluarkan gajah terlebih dahulu. G6 mempersiapkan Vian 1 gajah. Di sini putih langsung mengetik dengan H4. Tetapi sebelumnya teman-teman, di dalam London System format yang sering digunakan, saya akan menunjukkan kepada Anda, yaitu dengan kuda ke F3. Anda dapat untuk melakukan ini. Gajah ke G7 sesuai rencana, maka C3. Lihat struktur pion yang cukup solid. Rokade, gajah ke D3, di mana ke depan juga mempersiapkan rokade, di mana D6, rokade. Lihat teman-teman, di sini dapat mengaktifkan Montri ke depan menghubungkan benteng satu sama lain, dan begitupun dengan hitam ke depan, dan ini pun masih sebanding. Kita kembali teman-teman. Di dalam posisi ini, putih memainkan dengan H4, langsung mengetik ke depan. H6, kuda G ke F3, gajah ke G7, mempersiapkan rokade, gajah ke D3, langsung juga mengetik ke depan, mungkin saja mengaktifkan pion, mengaktifkan Montri. Pion ke D6, E4, menguasai petak pusat, kuda ke C6, di sini mengancam pion, D5, langsung juga mengusir kuda. Kuda ke B4, di sini gajah ke E2, masih penting gajah putih sehingga diselamatkan. Dan tepat di posisi ini bisa dikatakan cukup berani dari hitam, tetapi mungkin miscalculation. Kita akan melihat mengapa demikian. Di sini kuda memukul pion teman-teman, mengorbankan kuda. Di mana setelah pion memukul kembali, di sini kuda memukul pion. Kita lihat di sini mengancam gajah dan juga mengancam pion. Tetapi sebelumnya, di dalam posisi sebelumnya teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada Anda di posisi ini bahwa C6 adalah opsi yang lebih baik. Mengapa demikian? C4, maka rokade. A3, di sini kuda ke A6. Memang cukup pasif, tetapi secara komputer menunjukkan permainan pun masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat di mana letak miscalculation-nya, di mana di dalam posisi ini kuda memukul pion, di mana setelah pion memukul kuda, kuda memukul pion. Kita lihat di sini ada jawaban yang tak terduga mungkin yang dibaca oleh hitam, yaitu dengan C3. Karena sebelumnya teman-teman, apabila gajah ini diselamatkan, kita ambil gigi 3, terlihat gratis ya. Maka gajah memukul pion. Apabila benteng menyelamatkan diri, maka kuda ke C3. Jelas, di dalam posisi ini kita lihat Montri terjebak, dan kita lihat bahwa hitam akan lebih baik. Untuk itulah teman-teman, di posisi ini C3, sekarang yang jadi pertanyaan, bisakah gajah ini dimakan? Dan hitam melakukan rokade. Karena jika dimakan teman-teman, inilah yang mungkin tidak dikalkulasi sebelumnya dengan langkah pion, bahwa ada Montri akan aktif ke A4 skak dalam waktu yang sama mengancam kuda. Jelas Montri memukul kuda, dan di sini pun tetap putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini rokade. Maka kita lihat di sini putih unggul 1 perwira ya, tetapi dengan kompensasi kehilangan 2 pion. Gajah ke H2 menyelamatkan diri, E5, Montri ke B3, E4, mengusir kuda. Di sini apa yang harus dilakukan oleh putih? Putih melakukan dengan rokade panjang, opsi terbaik. Apabila di sini dicoba untuk menyelamatkan kuda, kita ambil kuda memukul pion, maka jelas benteng ke E8. Kuda ke D2, mempersolid kuda satu sama lain, ada kuda ke F6. Kuda memukul kuda skak, Montri memukul kembali. Kita lihat teman-teman, di sini lagi-lagi ada gajah
mengancam pion. Di sini juga gajah sedang dipaku cukup berbahaya. Dan apabila kuda mencoba ke F3 menghalangi untuk memukul pion ke depan, justru ini fatal dengan gajah tetap memukul kuda. Pion memukul kembali, menteri memukul pion. Ancaman skakmat dan ancaman terhadap benteng. Jika menteri ke C2 mencoba menyelamatkan gajah, mencegah skakmat, maka jelas di sini menteri memukul benteng simple skak. Dan gajah pun akan hilang. Jelas di dalam posisi ini unggul 1 perwira, unggul permainan. Dan apabila di dalam sebelumnya di sini dilakukan dengan rokade, maka jelas gajah akan hilang teman-teman. Tetap di posisi ini hitam lebih baik. Sehingga kita kembali. Untuk itulah Shin Winston memainkan dengan rokade panjang. Pion memukul kuda, gajah memukul kembali. Di sini 2 kali mengancam kuda sehingga C6. Kuda ke E4 langsung mengancam pion D6. Di sini A5 mengetek menteri ke depan, kuda tetap memukul pion D6. Di sini mengancam gajah, gajah ke A6, C4 mengusir kuda, A4 mengusir menteri sehingga menteri ke A3, barulah gajah memukul pion. Kuda memukul gajah, menteri memukul pion. Di sini juga mengetek kuda ke depan dan juga mengetek pion. Di sini kuda menyelamatkan diri ke D2, maka menteri memukul pion. Kuda ke E4, di sini mengancam menteri. Menteri ke E3 skak. Dipaksa pertukaran, kuda memukul kembali mengancam benteng, benteng ke D2. A3. Kita lihat mengancam pion B2 sehingga pion ke B3. Kuda ke D5 mencoba bermanuver ke depan, kuda ke D6. Membuka juga akses gajah untuk langsung menusuk benteng ke depan. Gajah ke B2 skak, raja ke C2. Di sini apabila dilakukan skak, tentu saja raja dapat berpindah juga mensupport pion. Di posisi ini kuda ke C3, maka kuda ke C4. Kuda memukul pion, kuda memukul gajah. Kuda ke B4 skak, raja ke C3. Kuda ke A2 skak, tentu raja tidak kembali karena akan bolak-balik sehingga raja ke C4. Benteng ke D8. Kuda ke D3 menutup, B5 skak, raja ke C5, kuda ke C3. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke E5. Kita lihat langsung mengancam kuda, kuda ke D5. Dan setelah kuda ke B4, di posisi ini juga hitam menyerah. Mengapa demikian? Apabila kuda memukul kuda, maka jelas benteng memukul benteng skak. Pertukaran benteng, raja memakan, jelas unggul 2 perwira. Dan apabila di dalam posisi ini, hitam mencoba mempromosikan pion dengan A2, maka ini akan tambah fatal dengan kuda memukul pion mengancam benteng. Apabila pion promosi, maka gajah memukul teman-teman. Pertukaran, maka kita lihat di sini benteng sedang terancam. Kemanapun benteng berpindah, maka jelas ditukarkan saja semua perwira dan unggul 3 perwira. Jelas di sini putih sangat mudah memenangkan permainan. Bagaimana kawan-kawan? Permainan yang cukup menarik dari kedua pecatur Indonesia tersebut. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Dan sebelum kita ke sesi puzzle selanjutnya, ini adalah pembahasan puzzle sebelumnya. Dan benar kita sudah juga mengepin, yaitu dengan menteri ke F5 skak. Oke, ini adalah jawabannya. Jika benteng menutup akan skakmat. Jika raja berpindah ke G7 akan skakmat juga dengan benteng ke H7. Oke, untuk itulah raja ke E8, maka menteri ke G6 skak. Benteng memukul menteri, maka benteng ke H8 skak. Benteng menutup, benteng memukul benteng skakmat. Oke teman-teman, dan kita masuk ke sesi puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan yang membangun, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami sangat menerima feedback dari Anda. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side.